Baik Ustadz, saya sering lihat di sosial media Ustadz itu kayak banyak komen-komen positif tentang kegiatan yang selama ini Ustadz lakukan. Ustadz kan selama ini kan menekuni yang namanya bidang hipnoterapis. Iya, betul. Ya, sering lihat live juga proses hipnoterapis itu, Ustadz itu bisa menguasai dengan tenang. Iya. Dan bahkan dari hasil hipnoterapis itu dampaknya ke orangnya tuh positif gitu, punya dampak impact yang positif kepada orangnya kayak gitu. Saya tuh sebenarnya pengen kayak gitu, tapi kayak saya tuh nggak merasa punya bakat gitu. Oh, nggak merasa punya bakat di situ. Jadi sebenarnya gini, Nabila. Apakah menurut Nabila saya itu berbakat di bidang hipnoterapi? Iya, karena yang seperti yang saya Karena lihat ya. Yang dilihat sekarang. Iya, yang dilihat sekarang. Nabila tidak lihat prosesnya saya dulu itu bagaimana. Saya itu bahkan dulu orang tua saya, guru-guru saya mungkin nggak nyangka saya jadi seorang penghipnotis. Iya kan? Karena saya dulu itu di pesantren. Kalau tahu Nabila, dulu di pesantren saya itu menjadi pengajar, dan bukan pengajar hipnosis. Tapi mengajar nahwu, shorof, bidang fikih dan seterusnya. Kok bisa ya? Kok bisa kok seperti itu? Jadi begini, banyak orang yang menuduh kamu berbakat ya jadi hipnoterapis, kamu bisa menghipnosis di teman-teman mahasiswa, bahkan sampai orang tua juga pernah saya hipnosis, ada dosen juga pernah saya hipnosis, sampai perawat juga pernah saya hipnosis. Apakah kamu memang berbakat di situ sehingga kamu bisa sampai di titik itu? Sebenarnya gini, soal bakat atau tidak berbakat itu tergantung siapa yang mengatakan. Yang jelas di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap manusia itu dikasih potensi oleh Tuhan. Oke. Kenal Albert Einstein? Kira-kira otaknya Albert Einstein dengan kita sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Kecerdasannya. Sama. Semuanya otak manusia itu dikasih kapasitas yang sama. Saya kasih analogi biar lebih jelas begini. Ini Nabila. Apakah yang namanya bakat? Misal, kita melakukan suatu act. Act ini kita katakan aktivitas, pekerjaan, atau hipnosis, memasak, dan lain sebagainya. Apakah ketika kita melakukan act ini, kita kerjakan act, apakah langsung jadi? Ini yang jadi pertanyaan. Nabila pertama memasak, apakah masakannya langsung enak? Enggak kan? Walaupun sekarang banyak yang mengatakan, oh, teman-teman, masakan Nabila itu enak. Tapi egg ini membutuhkan yang namanya usaha gitu. Gairah atau semangat, kemauan, semangat. Nah, ketika egg ini dalam melakukan ada gairah atau kemauan, itu menjadi cepat berhasil, cepat bisa, atau menjadi cepat profesional. Misal memasak, Nabila jadi profesional karena punya gairah. Mengapa? Karena ketika orang melakukan sesuatu dan dia punya gairah atau kemauan, itu dia tidak dimakan capek ketika mengerjakan egg. Iya nggak? Benar nggak? Iya. Nabila banyak yang mengatakan Nabila masak suka, dan Nabila pun ketika mengerjakan egg itu biasanya lupa waktu. Iya kan? Terus gairah ini itu berasal dari dua sumber. Oke, sumber yang pertama dari eksternal, sumber yang kedua dari internal. Dari eksternal itu dari luar, dari internal itu dari dalam. Dari eksternal maksudnya bagaimana? Dari eksternal itu misal orang tua Nabila itu seorang yang suka ngaji, hafidoh bapak ibunya. Setiap hari Nabila diajak mengaji. Kemana-mana Nabila diajak mengajar sama ayahnya. Otomatis Nabila sudah sering dengar ayat-ayat Al-Quran. Saat semaan di mana Nabila diajak. Nanti pas misal kelas 1 SD, tiba-tiba Nabila ketika belajar Al-Quran itu kok cepet banget. Mengapa? Karena sudah kemasukan data di luar sebelumnya.
Sama Nabila musik, suka tiba-tiba saat kelas 1 SD Nabila bisa musik. Ternyata Nabila saat kecilnya suka diajak bermain musik dan seterusnya oleh lingkungannya. Akhirnya karena Nabila sudah punya data itu sejak kecil, gairahnya muncul, kemauannya besar untuk melakukan akhirnya cepat bisa. Oke. Dan ketika kita bisa tersebut, orang menganggap kamu berbakat ya dalam itu. Sama kayak memasak. Kamu kok berbakat banget ya Nabila masak? Pernah ada yang mengatakan seperti itu, teman? Iya. Karena begini. Orang itu biasanya, misal ini garis start dari awal, ini finish. Orang itu melihatnya dari sini kebanyakan. Iya. Menuduh ketika kita sudah bisa pekerjaan menuduh kamu berbakat. Sebenarnya yang penting itu bukan kamu berbakat atau tidak, kamu mau atau tidak. Kayak saya. Dulu dari awal perlu proses karena saya ada gairah di situ. Makanya saya bisa melakukan hal itu. Itu terkait bakat atau tidak. Jadi walaupun kita ngerasa kalau kita itu bukan di bidangnya, tapi ketika kita punya gairah atau kemauan kuat, kita tuh bakal bisa dapat hal tersebut. Bisa dapat itu, karena itu sunatullah. Kalau kamu mau belajar A dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan dikasih itu. Kan Allah sudah mengatakan, apa yang kau minta, maka akan aku kasih. Ketika kita memintanya dengan itu, kita doa dan sungguh-sungguh, maka akan dikasih. Kira-kira cukup itu ya Nabila terkait bakat. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pencerahan ke teman-teman semua. Kita akan berbagi di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.